Shalom kekasih Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk meyakini firman Tuhan lebih dalam lagi. Doa dan harapan saya melalui firman Tuhan yang dibaca dan direnungkan dapat menjadikan hidup dan kerohanian para pendengar semakin mempercayai bahwa Alkitab kebenaran Allah yang absolut. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pada hari ini di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus berbicara melalui hamba-Mu lewat renungan ini, agar firman yang disampaikan bawa kami untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan dan menjadikan kami memiliki satu kesukaan akan kebenaran firman-Mu, di mana kami terus memiliki satu kehausan dan kerinduan agar kami senantiasa diisi firman Tuhan dalam setiap harinya, karena firman itulah yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah itu yang terus kami percayai, bahwa Alkitab adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema, mengapa kita mempercayai Alkitab. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 119 ayat 42. Demikian firman-Nya. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Sejak kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga yang diungkapkan di Alkitab, yang disaksikan dan dibuktikan oleh banyak orang sebagai saksi sejarah, dan itu adalah benar adanya. Sekalipun demikian, masih terus saja orang untuk berusaha menyaksikan kebenarannya, dan itu masih terus berlanjut. Terlebih menjelang hari kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang menyaksikan akan kebenaran Alkitab tidak pernah berkurang. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab sudah diterjemahkan dengan berbagai bahasa, maka isi Alkitab pasti banyak berubah. Alkitab sudah berubah dan tidak dapat dijadikan dasar kepercayaan lagi. Para pendengar, bila membaca dan memperhatikan apa yang dijelaskan Alkitab, bahwa Alkitab adalah karya Allah bagi manusia. Mengapa dikatakan karya Allah? Karena Allah menjaga isi Alkitab sehingga tidak bertentangan dengan kehendak Allah sendiri. Itulah sebabnya mengapa kita mempercayai Alkitab. Sebab tidak ada buku yang menyatakan tentang penciptaan alam semesta, yang menyatakan matahari menjadi poros utama, yang menyatakan bumi itu bulat selain Alkitab. Mengapa kita mempercayai Alkitab? Karena Alkitab adalah benar. Di dalamnya terdapat jawaban tentang awal mula kehidupan kita sebagai manusia dan apa yang terjadi setelah kematian. Bila terjadi ada orang yang menyaksikan tentang keakuratan dan keaslian Alkitab dari kacamata luar kekristenan, karena dalam mengukur keakuratan atau keaslian mereka menggunakan kacamata yang berbeda. Dan apabila terjadi perbedaan itu wajar, sebab dasar yang dipakai tidak ada di dalam kekristenan. Pertanyaannya, bagaimana saya dapat mempercayai Alkitab itu sebagai kebenaran? Untuk mempercayai Alkitab, kita harus mengamati Alkitab itu sendiri, dan biasanya Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Kekasih, kita harus memahami akan hal ini, dan ini penting untuk menghindari pemahaman dengan penalaran berputar-putar sebagai alasan untuk mempercayai Alkitab. Kita tidak mengatakan seorang harus mempercayai Alkitab karena Alkitab berkata bahwa ia harus dipercayai. Itulah penalaran yang berputar-putar. Akan tetapi jika klaim kebenaran Alkitab memang ditemukan benar, lalu ketika kebenarannya diuji melalui penemuan bersejarah dan penemuan sains, maka klaim kebenaran Alkitab tentang dirinya menjadi semakin terpercaya. Bukti intern bekerja sama dan saling menopang dengan bukti ekstern. Bukti intern kebenaran Alkitab menawarkan berbagai argumen yang mendukung kepercayaan terhadap Alkitab. Alkitab mempunyai pesan unik. Itulah yang membuat Alkitab berbeda dari berbagai kitab agama lainnya. Alkitab mengajarkan
bahwa manusia memberontak terhadap Allah dan benih tersebut menjadi bawaan dalam hidup manusia. Itulah sebabnya manusia patut menerima hukuman mati. Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia tidak dapat memperbaiki keadaan alaminya dan Alkitab mengajarkan agar manusia bertobat. Keunikan Alkitab selanjutnya bahwa Alkitab ditulis dari orang yang banyak yang tidak saling mengenal dengan berbagai latar belakang yang berbeda dan dalam kurun waktu yang panjang, yaitu selama 15 abad. Melihat kondisi atau situasi penulisan dan pesan Alkitab seperti ini, secara akal ini sesuatu yang mustahil bila terjadi kesamaan dan pasti terjadi ketidakkonsistenan. Namun pesan dari Kejadian hingga Wahyu tetap konsisten. Sebuah alasan lain mengapa kita perlu mempercayai Alkitab karena Alkitab dapat menuntun kita pada keselamatan. Sehubungan dengan hal ini, Rasul Paulus mengingatkan Timotius melalui suratnya dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Tanpa firman Allah, bagaimana seseorang dapat mengenal jalan keselamatan Allah? Jalan keselamatan bukanlah menurut konsep atau pemikiran kita. Alkitab mewahyukan bahwa keselamatan adalah melalui iman kepada Kristus Yesus. Maka ketika kita membaca Alkitab, kita diberi hikmat kepada keselamatan. Apa artinya ini bagi kita? Ayat ini ditulis kepada Timotius, seorang muda yang beriman dan mengenal kitab suci sejak masa kecilnya. Dalam kasus ini, Timotius adalah dapat menjadi teladan yang baik untuk kita ikuti. Entahkah kita seorang Kristen baru atau seorang beriman yang dewasa, agar hidup kita tetap dalam keselamatan, tetap mempercayai Alkitab sebagai sumber dalam hidup keimanan kita. Pendengar, kita perlu mempercayai Alkitab bahwa sumber kehidupan bagi orang beriman. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah bukan hanya susu rohani bagi kita, melainkan juga roti kehidupan secara rohani. Kita tidak seharusnya menjalani hidup kita bersandar makanan jasmani saja. Sebagai orang beriman, kita juga harus hidup bersandar pada firman Allah sebagai makanan rohani kita. Bahkan Tuhan Yesus ketika ia hidup sebagai manusia di bumi, hidup bersandar firman Allah. Jadi kita perlu belajar datang kepada firman Allah sebagai jamuan. Firman dalam Yeremia 15 ayat 16 dapat menjadi pengalaman kita. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan memiliki kesukaan hatiku. Apa artinya ini bagi kita? Tidak peduli sudah berapa lama kita diselamatkan, kita perlu makan firman Allah sebagai makanan rohani sehari-hari kita supaya kita menjadi orang Kristen yang normal dan sehat. Sama seperti makan makanan jasmani itu nikmat. Menerima firman Allah sebagai makanan akan mengenyangkan kita dan menjadi kenikmatan kita, bahkan menjadi kegirangan dan kesuksesan bagi kita. Inilah alasannya mengapa kita mempercayai Alkitab. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana firman-Mu yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itulah yang memberikan perubahan dalam kehidupan kami. Firman itulah yang menjadikan kami satu kegirangan, kesukaan, bahkan firman itulah yang dapat kami percayai sebagai jalan kehidupan kami, yang menerangi jalan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Maka dari itu kami mohon kepadamu, Roh Kudus, bawa kami, kuatkan kami, tuntun kami dan ingatkan kami tentang kebenaran firman-Mu, supaya jalan hidup kami
adalah jalan yang menyukakan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.